Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Jawa hadapi invasi 1000 kapal dan 30.000 pasukan Mongol Empire terkuat di dunia di zamannya pada tahun 1293 Masehi. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa atas dukungannya selama ini. Terima kasih. Seperti kita ketahui, Kubilai Khan pada tahun 1260 Masehi naik tahta di kerajaan Kekaisaran Tiongkok. Kubilai Khan kita tahu adalah seorang kaisar dari Mongol, yang artinya kerajaan terbesar Tiongkok pun takluk kepada Mongol Empire. Kini Kaisar Cina pun berasal dari dinasti Mongol Empire. Pada tahun 1286 Masehi, utusan Kekaisaran Mongol dibuat cacat dan dipermalukan oleh Raja Kertanegara, Raja Singasari saat itu. Kubilai Khan marah besar. Raja Kertanegara juga setelah mempermalukan dan mencabik-cabik kuping dan muka dari utusan Mongol itu, menyadari bahwa pasti akan ada gelombang serangan besar-besaran, kemarahan dari empire terbesar di dunia saat itu, yaitu Mongol Kubilai Khan ya, dari Mongol Empire. Sehingga Raja Kertanegara juga bersiap-siap hadapi serangan balasan paling mengerikan dari Mongol Empire. Raja Kertanegara merupakan seorang raja yang sangat karismatik dan berwibawa di zamannya. Adapun Raja Kertanegara juga sudah melaksanakan memulai langkah-langkah untuk mempertahankan kerajaannya, mempertahankan negaranya dari invasi besar-besaran yang diperkirakan adalah akibat kemarahan dari Kekaisaran Mongol Empire atau Kekaisaran Tiongkok yang waktu itu berada di bawah Mongol Empire. Yang pertama, Raja Kertanegara menyiapkan atau menjalin koalisi dengan Kerajaan Champa dan menandatangani MOU untuk Champa tidak akan berkoalisi dengan Mongol Empire saat Mongol menyerang. Yang kedua, Raja Kertanegara juga mengadakan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin simpati dan kerjasama kerajaan-kerajaan di Sumatera guna memperoleh dukungan untuk mempertahankan diri dari serangan Mongol Empire. Akhirnya pada tanggal 22 Januari 1293 Masehi, 1000 kapal perang Mongol Empire berangkat ke Jawa dengan membawa sekitar 30.000 pasukan. Dalam perjalanannya, iring-iringan armada Mongol Empire itu sempat mampir di Champa, tetapi ternyata ditolak. Kemudian mampir juga ke Sumatera, tetapi ternyata ditolak juga. Begitu iring-iringan dari kapal perang Mongol ini tiba di Pulau Jawa, tetapi ternyata Raja Kertanegara sudah terlebih dahulu dikudeta oleh Raja Jayakatwang, yaitu Raja Kediri yang menjadi raja baru di tanah Jawa. Raja Jayakatwang, raja baru tanah Jawa, juga telah mengetahui informasi Mongol bakalan menyerang dan mengantisipasinya dengan berbagai langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya langkah yang terkenal dan yang paling fatal adalah dia memberikan amnesti atau pengampunan, bahkan memberikan tanah dan juga pasukan kepada Raden Wijaya yang merupakan mantan loyalis Raja Lama, yaitu Raja Kertanegara. Raja Jayakatwang yang merupakan raja baru setelah mengkudeta Kertanegara ini malah memberikan tanah di sebelah utara Jawa, yang maksudnya adalah Raja
Jayakatwang ini memberikan tanah untuk sebagai Raden Wijaya dan pasukannya ini sebagai benteng hidup atau sasaran hidup yang empuk bagi pasukan Mongol Empire apabila nanti Mongol jadi melakukan invasi lewat dari pantai utara Jawa, sehingga akan dilumat oleh pasukannya Raden Wijaya, yang walaupun Raden Wijaya nanti akan mati juga, itu tidak diperlukan Raja Jayakatwang. Yang penting pada saat masuk ke ibu kota kerajaan, pasukan Mongol sudah berkurang kekuatannya, seperti itu. Jadi, tetapi yang terjadi pada akhirnya adalah seperti kita ketahui adalah kebalikannya, Mirsa. Jadi pada akhirnya bahwa ternyata dengan kelihayan diplomasinya Raden Wijaya berhasil mempengaruhi para panglima-panglima dari Mongol Empire ini justru tidak menyerang Raden Wijaya, justru malah bersama-sama dengan Raden Wijaya menyerang Jayakatwang untuk menghabisi Jayakatwang. Dan anehnya dengan kelihayan diplomasinya pasukan Mongol ini percaya saja, dan juga dengan taktik dan strategi lanjutannya lagi bahwa Raden Wijaya setelah memperoleh kemenangan bersama-sama pasukan Mongol justru menghantam balik pasukan Mongol ini, dan akhirnya pasukan Mongol ini kocar-kacir lari ke negaranya dengan cepat karena takut angin utara tidak berembus lagi untuk membawa mereka pulang. Yang akhirnya kalau mereka tidak pulang cepat-cepat, maka mereka akan terlunta-lunta di Pulau Jawa dan akhirnya akan dihabisi oleh Raden Wijaya, seperti itu. Jadi singkat cerita, serangan pasukan Mongol ini sudah kocar-kacir oleh taktik dan strategi dari Raden Wijaya. Sementara Jayakatwang ini menjadi hancur juga dengan bantuan pasukan Mongol. Di sanalah kelihayan dari Raden Wijaya memainkan peranan ini dari pasukan-pasukan ini, malah semuanya akhirnya saling bertarung demi kepentingan dirinya, yang terbukti akhirnya dia di kemudian hari mendirikan salah satu empire yang bernama Majapahit, sebuah kerajaan yang nantinya akan menjadi kerajaan yang sangat ikonik, sangat kuat dan sangat besar di Nusantara. Demikian pemirsa, bahasan kita kali ini tentang persiapan Jawa hadapi invasi 1000 kapal dan 30.000 pasukan Mongol Empire yang pada saat itu terkuat di dunia di zamannya tahun 1293 Masehi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.